Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello ya guys ya, balik lagi ya guys ya. Hari ini gue bakal lanjutin pembelajaran gue tentang MS Excel. Eee, karena mungkin udah lama banget ya gue vakum, jadi gue bakal lanjutin. Eee, Sekarang gue bakal masuk ke bab 3. Nah, kita langsung masuk ke Excel-nya aja ya. Ini sebelum-sebelumnya di bab 2, oh ya, musiknya tidak ada. Sebelum-sebelumnya di bab 2 gua udah belajar tentang mengelola workbook ya. Mulai dari mengedit, menyembunyikan, membuat link gitu ya. Intinya gitu. Dan sekarang gua bakal masuk ke bab 3. Di bab 3 ini ada apa aja sih? Gua bakal sedikit tulis di sini apa? Subbabnya, bahasan pokoknya. Nah, cukup aba sih. Bab 3 Bab 3 ini tentang mengentri data. Nah, di mengentri data ini ada pokok bahasanya apa aja sih? Yang pertama ada mengenal jenis data input. Yang kedua ada membuat deret data. Yang ketiga ada mengentri data. Yang keempat ada mengentri data yang sama pada beberapa sel. Mengentri data yang sama pada beberapa sheet. Lalu ada juga mengentri data dengan drop down list. Lalu ada juga menghapus data dengan drop down list. Lalu ada menghapus data, format, dan komentar. Lalu ada mengedit data pada sel. Banyak banget ya. Lalu ada memilih sel dan berapa sel. Lalu ada memilih baris dan beberapa baris. Lalu ada membatalkan perintah. Nah, ini pokok bahasan yang bakal gua pelajari hari ini. Enggak hari ini sih. Maksudnya di kedepannya gitu. Salah. Lalu sekarang gua bakal masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenal jenis data input. Nah, kita buat sheet baru aja. Ini tuh aktif. Mengenal jenis data input. Pada bagian ini Anda akan mengenal beberapa jenis data input yang memang sering digunakan jika bekerja dengan MS Excel. Untuk lebih jelasnya simak uraian berikut. Nah, jadi ada beberapa jenis data input, teman-teman. Jadi jenis data input ini sangat berguna. Nanti kalau teman-teman tahu jenis data input, berbagai jenis data input, teman-teman nggak bingung gitu nanti ketika mengerjakan Excel. Kok Excel sih? Pertama ada data angka. Yang pertama itu data angka. Data angka merupakan suatu nilai yang dapat terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu ada plus, ada minus, ada kurung, buka kurung tutup, ada koma, ada slash, ada dolar, ada misalnya lambang dolar gitu loh, $. Lu ada persen, ada titik, ada di sini mungkin maksudnya eksponensial ya. Bukan ya. Itu apa ya, yang huruf apa?
kalau misalkan hurufnya tuh huruf angkanya tuh terlalu besar, dia tuh bakal apa ya, istilahnya me yang 10 pangkat gitu loh. Ya itu apa, gua lupa namanya. Nah, secara default, data angka pada MS Excel akan rata kanan dalam sel dan dianggap sebagai data tipe numerik. MS Excel menampilkan angka sebagai bilangan bulat 108. Contohnya, pecahan desimal 1,8 atau notasi ilmiah 1, E plus 02 gitu. Nah, lalu jika angka tersebut terlalu panjang dan melebihi lebar kolom, berikut beberapa ketentuan penulisan data angka pada MS Excel. Nah, kalau misalkan melebihi lebar kolom ya, itu pertama ada tanda koma. Nah, tanda koma ini dipakai untuk pemisah ribuan gitu. Berbeda dengan yang kemarin kita pelajari itu tentang pemisahnya itu menggunakan titik kalau regionnya itu bukan Indonesia gitu. Misalkan English UK gitu ya. Lalu ada tanda titik digunakan untuk pemisah desimal. Oh, kebalik. Karena mungkin eh karena mungkin kita regionnya Indonesia, tanda koma ini harusnya digunakan untuk pemisah desimal dan titik digunakan untuk pemisah ribuan gitu. Jadi di sini kebalik di buku ini gitu. Angka 0 dan spasi digunakan untuk penulisan data pecahan. Contoh 1,5 untuk 1/2 mewakili 1,50. Lalu ada tanda kurung minus, tanda kurung biasa digunakan untuk penulisan angka negatif. Contohnya minus 108 atau 100 atau dalam kurung 108 gitu. Maksudnya gue kurang ngerti juga kurung minus itu maksudnya apa. Mungkin ya biasa kan kalau di depan suatu angka itu ada minus ya. Cuman mungkin itu kebanyakan tuh pakai pakai kurung kalau yang minus itu. Mungkin ya. Soalnya di sini nggak dijelasin, gua udah lupa pelajaran itu ya. Lalu ada data teks. Oh iya, sebelumnya katanya MS Excel itu akan rata kanan dalam sel dan data angka pada MS Excel itu akan rata kanan dalam sel dan dianggap sebagai data tipe numerik. Kita coba aja kita menuliskan di sel B3 ini misalkan angka 3. Nah, dia akan ketika kita kan tadi kita edit yang misalkan 4 misalkan. Ini kan masih selnya masih aktif gitu. Ketika kita enter, dia akan otomatis rata kanan gitu. Karena dia tipenya numerik gitu. Lalu selanjutnya atau kan enggak kita misalkan nulis -3 misalkan. Gitu atau tadi simbol $. Oh, bukan. Kok enggak data angka merupakan tadi. Tapi ini enggak ini ya. Coba ininya tapi di sininya memang general sih. Kalau memang di sininya numerik ini bakal harusnya sih rata kanan. Soalnya di sininya penjelasannya $, itu dia rata kanan. Kan slash apa nih? Kayaknya ada yang kepencet. Oh enggak, itu tadi gue lupa, selnya belum aktif. Ceroboh sekali saya hari ini. Tuh ini harusnya tuh dia auto rata kanan gitu. Soalnya di sini dia bilangnya rata kanan. Gue gak ngerti ya. Kenapa dia nggak rata kanan gitu kayak plus minus. Soalnya ini termasuk ke dalam data angka katanya di sini. Jadi data numerik gitu. Ini juga salah. Tapi kecuali kalau minus mungkin ini masuknya ke string ya. Atau ke simbol gitu. Jadi bukan ke angka gitu.
Gue juga kurang tahu. Nah, di sini juga nggak dijelasin. Pokoknya intinya data yang tipenya numerik itu bakal auto rata kanan gitu. Jadi dia otomatis disimpan di kanan kecuali kita ubah tipenya gitu. Lalu yang kedua ada data teks. Nah, data teks ini merupakan kombinasi antara angka-angka, spasi, karakter-karakter yang bukan bertipe numerik, dan lain-lainnya gitu ya. Misalnya, contoh data teks adalah AE001RJ ya. Ini contoh tipe teks itu. Yaitu kombinasi angka, spasi, dan karakter lain. Cuman nggak harus kombinasi sebenarnya. Data teks juga misalkan kayak contoh nama Rizal misalkan. Nah ini dia data teks. Dalam penulisannya, semua data tipe teks akan ditampilkan rata kiri. Gitu. Sedangkan untuk melipat teks yang terlalu panjang dalam sebuah sel dapat dilakukan dengan cara ketik teks di baris pertama, lalu tekan Alt Enter untuk menulis teks pada baris berikutnya. Nah, misalkan nih, tadi kan ini data angka ya. Sekarang data teks ini Rizal termasuk data teks. Terus gabungan antara karakter dengan angka dengan huruf misalkan C S C. Nah, ini data teks juga 34. Misalkan ini data numerik ya. Kalau misalkan kita ubah 34 gini, nah dia jadi data teks gitu. Jadi dia auto rata kiri katanya gitu. Nah, dan gabungan karakter-karakter lain ya data teksnya. Ini kayaknya karakter masuknya nih kayak. Terus untuk melipat teks yang panjang, kita bisa istilahnya bisa memasuki teks dalam satu kolom yang kecil gitu. Kita bisa menekan Alt Enter untuk menulis teks pada baris berikutnya. Nah, misalkan ibu pergi ke pasar. Nah, ini kalau kita enter ini kan dia otomatis langsung gitu kan. Jadi dia langsung apa ya istilahnya langsung mengisi, langsung selnya otomatis terisi. Kalau misalkan ya masuk bukan otomatis terisi, selnya istilahnya apa ya sudah cukup gitu, udah menonaktifkan sel gitu. Kalau misalkan kita ibu pergi ke warung alt enter, alt plus enter misalkan ayah sedang baca koran misalkan. Enggak ya. Ibu pergi ke pasar. Oh, ibu pergi ke pasar. Oh, saya pencetnya kontrol enter salah. Pesan. Alt enter. Nah, ayah membaca koran. Nah, jadi dia melipat teksnya itu ke bawah. Gitu. Jadi dia apa ya istilahnya nggak terus gitu nggak nerobos kolom selanjutnya gitu kayak ini nerobos kolom kan, kolom P ini nerobos kolom ke Q ini bahkan sampai R gitu. Lalu ada data tanggal dan waktu. Secara default data tanggal dan waktu akan ditulis dengan format United States dan dianggap sebagai data angka.
Sehingga dalam penulisannya, data tanggal dan data waktu akan ditampilkan rata kanan dan mengubah format angka dari format general ke format date or time. Dengan digunakannya format United States, maka secara otomatis data waktu akan ditampilkan dengan tanda titik 2 sebagai pemisah dan data tanggal ditampilkan dengan tanda garis miring. Contohnya ini di sini ya, 10, 15, 20 ini data waktu, atau 7, 13, 1990. Nah, ini kok titik sih? Pantesan data titik 2 harusnya. Nah, oh dia auto titik ya. Karena mungkin regionnya kita kan beda ya, format regionnya. Jadi karena ini kan formatnya United States gitu ya, jadi dia otomatis gitu. Otomatis kalau di sini kan gua regionnya tuh udah diubah ke region Indonesia gitu. Jadi kalau di Indonesia itu bukan pakai titik 2 gitu. Format waktunya. Untuk data waktu yang menggunakan sistem 12 jam dapat ditulis dengan cara ketikkan data waktu diikuti spasi. Lalu ketikkan keterangan waktu A atau P, AM atau PM, misalnya 10 P gitu ya. 10 P atau PM. Jika tidak, MS Excel akan memasukkan waktu sebagai AM gitu. Sedangkan untuk mengetikkan data waktu dengan menggunakan 24 jam, maka ketikkan waktu tanpa diikuti keterangan waktu. Anda juga dapat masukkan nilai tanggal hari ini dengan menekan tombol Ctrl plus titik koma, Ctrl plus titik koma gitu. Dan tinggal waktu dan nilai waktu hari ini dengan menekan Ctrl plus Shift plus titik 2 gitu. Catatan, MS Excel hanya dapat mengenal data waktu mulai dari tanggal 1 Januari 1900 gitu. Nah, ini karena seharusnya kan datanya ini data time ya bentuknya, data waktu. Yang gue bilang tadi karena tadi titik 2 itu berubah jadi ke titik karena formatnya berbeda gitu. Jadi dia membacanya bukan sebagai data waktu, tapi ini data teks gitu. Harusnya data waktu dia sama kayak data numerik, dia bakal auto rata kiri gitu. Bentar. Enggak sih. Ini yang berbeda tuh ini. Nah, ini benar sih. Data kanan betul. Gua masih bingung. Benar. Oh iya. Jadi harusnya sih ini data kanan ya. Rata kanan ya harusnya karena format tanggal gitu. Karena ini benar waktunya jam segini. Misalkan kalau ini tuh kita bisa mengubah format juga di sini teman-teman. Kalau misalkan kita ubahnya ini long date misalkan. Tapi kok aneh ya? Maksudnya ini tuh nggak rata kiri gitu. Nggak sama gitu. Padahal di bukunya itu sama. Jadi dia harus misalkan gini. Ini ada contoh data tanggal. Lalu ini ada contoh data waktu. Nah,
Nah, ini contoh data tanggal, misalkan tanggal 20 April 1906 misalkan. Nah, ini dia auto rata kanan gitu, karena sesuai ini dia sama dengan data numerik gitu. Ini iya tanggal. Ini contoh data waktu. Misalkan jam 11.23. Oh iya karena iya gue paham. Jadi ini rata kanan kan, karena dia formatnya seperti ini. Format tanggalnya seharusnya seperti ini. Jadi dia Excel membaca bahwa ini itu adalah format waktu, tanggal gitu. Nah, format waktu udah menggunakan titik. Kalau di luar itu pakai titik 2 ya. Oh, kalau formatnya dia formatnya IM atau PM, mungkin formatnya dengan 12 jam dia berbeda. Misalkan 11 12 A misalkan. Nah, atau PM P. Oh, dia jadi kayak gini. Karena kenapa ini jadi berubah jadi 2312, karena format regionalnya kita masuk ke Indonesia. Jadi begitu guys, intinya contoh data tanggal itu kayak gini. Dia bakal otomatis rata kanan dengan data waktu. Dia sama dengan data numerik gitu. Tapi kita juga harus perhatikan formatnya. Nah, kayak gini. Ini mungkin date juga gitu. Cuman karena mungkin format regionnya mungkin regional Indonesia, gue juga nggak ngerti. Dia jadi harus sesuai gitu, biar rata kanan. Dia mungkin kalau ini tuh dianggapnya sebagai teks gitu, karena dia data kiri. Nah, ini tuh dianggap sebagai data numerik gitu. Dia sudah dianggap sebagai tanggal karena dia rata kanan gitu. Karena mirip sama dengan data numerik gitu, dia otomatis rata kanan. Kecuali data teks dia rata kiri gitu. Berarti ini dianggapnya teks gitu. Jadi biar teman-teman nggak bingung gitu. Biar kalian nggak bingung gitu. Jadi kalau misalkan di sini memang bisa ketulis gitu. Cuman ini dibaca oleh Excel itu dia data teks gitu. Bukan data angka. Atau ya bukan data waktu gitu. Kecuali teman-teman formatnya atau kalian formatnya diubah gitu. Jadi kayak gini. Itu ya guys ya. Atau enggak kita bisa ubah juga. Ya intinya begitulah. Mungkin kalau ada yang lainnya nanti akan dibahas untuk selanjutnya. Ya, itu aja mungkin. Oh ya, sebelumnya ada lagi catatan hanya mengenal data MS Excel hanya dapat mengenal data waktu mulai dari tanggal 1 Januari 1900. Jadi kalau misalkan ada 1 Januari 1800 itu dia tidak mengenal. Jadi ini dia masuknya ke data teks gitu. 1 Januari 1980 misalnya. Apa ini gara-gara ini kayak I ya BTW. Ini dia menganggapnya data teks. Kalau ini data angka atau data bentuknya data waktu gitu. Data tanggal. Itu aja mungkin guys. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak yang miss gitu. Karena gue masih belajar juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.